semuanya, kalian semua harus tahu nih, Indonesia itu salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah kopi Arabica Gayo dari Aceh yang memiliki cita rasa khas, aroma kuat, dan kualitas premium. Namun, bagaimana jika ekspor kopi premium Indonesia ke Timur Tengah justru berakhir sengketa bisnis internasional? Latar belakang PT Kopi Nusantara. PT Kopi Nusantara melakukan ekspansi ekspor kopi Gayo ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi karena meningkatnya tren konsumsi kopi premium di Timur Tengah. Selain itu, perkembangan kafe modern, hotel mewah, dan tingginya daya beli masyarakat membuat pasar Timur Tengah menjadi peluang besar bagi kopi premium asal Indonesia. Permasalahan. Namun, dalam proses ekspansi tersebut, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi halal yang berbeda di setiap negara, persaingan dengan eksportir besar seperti Ethiopia dan Brazil, hingga meningkatnya biaya logistik internasional pasca pandemi. Permasalahan semakin besar ketika terjadi sengketa dengan distributor di Dubai. Distributor menolak membayar sisa transaksi sebesar $45.000 Amerika karena produk dianggap tidak sesuai spesifikasi dan sertifikasi halal Indonesia tidak diakui oleh Uni Emirat Arab. Analisis peluang dan hambatan. Walaupun menghadapi berbagai hambatan, peluang pasar Timur Tengah sebenarnya sangat besar. Konsumsi kopi premium terus meningkat dan banyak kafe modern bermunculan di berbagai kota besar. Selain itu, kopi Gayo sudah dikenal secara internasional karena kualitas dan cita rasanya yang unik. Namun, perusahaan terus menghadapi hambatan seperti regulasi halal yang ketat, persaingan branding dan harga dengan Ethiopia dan Brazil, serta ketidakpastian distribusi dan pemasaran. Analisis strategi ekspor. Perusahaan memiliki beberapa pilihan strategi ekspor. Strategi pertama adalah direct export, yang memberikan kontrol penuh terhadap pemasaran dan kualitas produk, namun membutuhkan biaya tinggi dan resiko bisnis yang besar. Strategi kedua adalah menggunakan distributor lokal. Strategi ini lebih hemat biaya dan mempercepat masuk pasar karena distributor memahami budaya dan kondisi pasar lokal, tetapi perusahaan memiliki kontrol yang lebih terbatas. Strategi ketiga adalah joint venture atau membuka kantor perwakilan di Timur Tengah yang memberikan kontrol bisnis lebih kuat namun membutuhkan investasi besar. Dari ketiga strategi tersebut, penggunaan distributor lokal terpercaya dianggap paling efektif saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penyesuaian produk. Agar dapat bersaing di pasar Timur Tengah, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian produk. Kemasan kopi harus dibuat lebih premium dengan desain elegan dan menggunakan bahasa Inggris serta Arab. Selain itu, perusahaan harus memastikan sertifikasi halal dan keamanan pangan diakui secara internasional. Dalam strategi branding, kopi Gayo diposisikan sebagai kopi premium khas Indonesia dengan promosi melalui media sosial, influencer, dan pameran internasional. Yang selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Dalam bisnis ekspor internasional, terdapat berbagai risiko seperti regulasi halal, kualitas produk yang tidak konsisten, keterlambatan pengiriman, risiko pembayaran distributor, hingga sengketa hukum internasional. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu melakukan quality control yang ketat, menggunakan logistik terpercaya, memakai sistem pembayaran letter of credit, serta menyusun kontrak internasional yang lebih rinci dan jelas. Nah, selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Penyebab utama sengketa bisnis ini adalah kontrak kerja sama yang kurang rinci mengenai standar kualitas produk dan sertifikasi halal. Karena itu, penyelesaian sengketa paling tepat adalah melalui arbitrase internasional, karena dianggap lebih netral dan efektif dalam bisnis internasional. Yang terakhir ada kesimpulan, PT Kopi Nusantara memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar Timur Tengah karena tingginya permintaan kopi premium. Namun, keberhasilan bisnis internasional tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pemahaman regulasi, manajemen risiko, quality control, serta hubungan bisnis yang profesional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat branding Gayo, memperbaiki kontak kerjasama internasional, dan meningkatkan pengawasan terhadap distributor agar bisnis dapat berjalan lebih baik di masa depan.